Oke, data berkelompok ini ya lagi-lagi merupakan cara ya untuk menyajikan data ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang mana datanya dikelompok ke dalam interval tertentu. Jadi ini data berkelompok ini tujuannya untuk mempersingkat begitu. Kalau misalnya nilai-nilai pada data itu jumlahnya sangat banyak gitu ya, melebihi 30 gitu. Nah, itu kan bakalan uh, panjang sekali ya kalau misalnya uh, dibuat dalam data tunggal seperti yang kemarin gitu. Jadi data berkelompok ini tujuannya untuk mempersingkat gitu ya, untuk supaya apa? Supaya lebih mudah, supaya lebih uh, pendek gitu ya. Namun dengan syarat ini dia dibuat ke dalam interval tertentu. Nah, seperti pada gambar ini hanya contoh saja gitu ya. Nah, ini kan 38 sampai 46, 47 sampai 55. Ini kan nilai-nilai pada data ya, pada suatu data misalnya ya. Nah, ini yang ada tanda penghubung ya, yang artinya 38 sampai 46, itulah intervalnya gitu. 47 sampai 55, 56 sampai 64 gitu, yang artinya nilai 38 sampai 46 gitu. Berarti 38, 39, 40 sampai 46. Ini juga 47, 48, 49 sampai 55 gitu. Dan ini frekuensinya gitu. Next. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam data berkelompok. Yang pertama itu jangkauan. Ini sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian interval atau panjang kelas yang baru saja Ibu bilang tadi. Kemudian ada titik tengah, batas atas dan batas bawah, kemudian tepi atas dan tepi bawah, dan yang terakhir frekuensi kumulatif. Nah, istilah-istilah ini harus kita kuasai karena ini merupakan komponen waktu membuat tabel distribusi data berkelompok. Oke, kita akan bahas satu persatu. Di sini Ibu buat langkah-langkah waktu membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah yang pertama itu tentunya mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil ke terbesar. Berasa ini bukan sesuatu yang sulit, sudah paham pastinya ya. Kemudian menentukan jangkauannya. Nah, ini yang sudah dipelajari pertemuan sebelumnya. Cara menentukannya ya nilai maksimum dikurangkan dengan nilai minimum. Setelah itu menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas ini rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N ya, di mana N ini banyaknya data. Jadi jumlah nilai pada datanya. Kalau misalnya jumlah nilai pada datanya 43, ya maka logaritma 43. Nanti tinggal pakai kalkulator saja. Ya. Kemudian nanti dikalikan sama 3,3, habis itu dijumlahkan sama 1. Dan yang keempat, menentukan interval kelasnya dengan rumus I sama dengan R per K. Yang mana R ini jangkauannya ya, yang sudah kita peroleh di langkah 2, di input ke sini. Kemudian nanti hasil dari yang langkah 3, K, juga diinput ke bagian penyebutnya. Dibagikan R sama K-nya, diperolehlah intervalnya. Banyaknya kelas sama interval ini, inilah nanti yang menentukan jumlah baris kita ya, jumlah baris waktu membuat tabel. Dan intervalnya ini panjangnya gitu ya. Interval ini kan rentangan gitu ya, rentangan panjang kelas gitu. Jadi interval ini nanti kata lainnya ada, bisa juga nanti yang ada juga nanti ya buku yang membuat panjang kelas atau kelas gitu. Jadi nanti simbolnya bisa saja P atau C gitu. Tapi di sini gue pakai interval ya. Nah, contohnya seperti ini. Banyaknya kelas tadi ya sama interval. Nah, banyaknya kelas itu nanti jumlah baris seperti yang bilang tadi. Jadi jumlah barisnya ini nih, mulai dari datanya dihitung. Jumlah baris ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti banyaknya kelas ada 7 untuk data ini. Dan intervalnya ini yang 38 sampai 46, berarti intervalnya kita mulai dari menghitung batas bawahnya. Nah, ini semua yang ada di sebelah kiri itu adalah batas bawah, disebut dengan batas bawah, ya. Nah, interval itu dihitung mulai dari batas bawah. Oke, seperti kelas 1 nih, data kelas 1, 38 sampai 46. Maka intervalnya adalah kita hitung dari 38 ya. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Berarti intervalnya adalah 9. Kemudian lanjut, setelah 46, 47 ya.
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55, 9. Jadi sebenarnya memang dalam satu tabel itu banyak kelasnya harus sama ya, 9 semua gitu. 9 banyak kelasnya. Sorry, panjang kelas. Bukan banyak, sorry ya. Ya, interval atau panjang kelasnya. Ingat, dimulai dari menghitung batas bawahnya. Bukan dari 39 gitu. Tapi dari 38 seterusnya. 47 seterusnya gitu. Jadi ini untuk baris itu adalah banyaknya kelas, dan untuk rentangan panjangnya itulah panjang kelas. Oke? Begitu. Dan yang selanjutnya, kalau sudah diperoleh banyak kelas dan panjang kelas, sudah bisa membuat tabel. Nah, di saat membuat tabel, bisa langsung dikerjakan yang langkah 5. Ya. Yang langkah 5 menentukan batas atas dan batas bawah kelasnya. Dimulai dari nilai terkecil, setelah itu disesuaikan dengan intervalnya. Maksudnya Ibu ini membuat ininya nanti nilai pada tabel, pada kolom yang pertama, nilainya. Tentukan batas atas dan batas bawah ya. Batas bawah ini dimulai dari nilai terkecil. Ya, seperti ini. Ini kan batas bawahnya awalnya 38 ya. Karena nilai paling kecil di data itu ada 38, begitu. Seterusnya sampai mengikuti intervalnya, menyesuaikan gitu. Oke. Kemudian langkah yang ke-6, menentukan tepi atas dan tepi bawahnya. Tepi atas itu adalah batas atas kelas ditambah 0,5. Ingat ya, tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Sementara tepi bawah itu batas bawah ditambah, dikurang 0,5. Oke, contohnya seperti ini. Nih, ini kan batas bawah ya, yang sebelah kiri 38. Maka tepi bawahnya tadi bunyinya apa? Batas bawah dikurang 0,5. Berarti batas tepi bawahnya adalah 38 dikurang 0,5. Maka batas bawahnya untuk kelas 1, maksud saya tepi atas, tepi bawah. Tepi bawah untuk kelas 1 itu adalah 37,5. Karena kan dikurang 0,5. Kelas 2 berarti 46,5. Kelas 3 55,5. Seterusnya sampai 92 berarti 91,5. Dan untuk tepi atas, kalau tepi atas itu batas atas ditambah dengan 0,5. Berarti 46 ditambah 0,5. 46,5. Kelas 2 berarti 55,5. Kelas 3 berarti 64,5. Seterusnya sampai 100,5. Gitu ya. Yang ke-7, menentukan frekuensi setiap kelas. Ini seperti biasa. Nanti kamu hitung ada berapa nilai yang ada berapa jumlah nilai dari 38 sampai 47 misalnya. Kamu hitung sendiri gitu ya. Ini frekuensi seperti biasa kok ya. Kemudian yang ke-8, menentukan nilai tengah. Cara menentukan nilai tengah itu adalah dengan menjumlahkan batas atas kelas dengan batas bawah kelas, kemudian dikali dengan setengah. Seperti ini. Ini batas bawah ya, yang sebelah kiri, batas atas yang sebelah kanan. Untuk titik tengah kelas pertama, berarti kamu jumlahkan 38 ditambah 46, kemudian dikali setengah. Demikian seterusnya, 47 tambah 55 kali setengah. 56 tambah 64 kali setengah, seterusnya. 92 tambah 100 kali setengah. Seperti itu. Untuk titik tengah. Yang ke-9, menentukan frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas. Ini nanti digunakan waktu kami menggambar OGIF. Yang mana untuk frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas ini adalah untuk OGIF positif. Ya. Caranya adalah dengan menjumlahkan nilai frekuensi pertama dengan frekuensi yang kedua, setelah itu hasilnya dijumlah dengan frekuensi yang ketiga, dan demikian seterusnya. Nanti Ibu kasih contoh nih. Kemudian yang ke-10, menentukan frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah. Ini nanti digunakan untuk menggambar OGIF negatif. Ya, karena apa dia OGIF negatif? Karena grafik kurvanya turun. Sementara yang OGIF positif kurvanya naik gitu. Caranya adalah dengan menjumlahkan frekuensi yang paling akhir dengan frekuensi di atasnya. Demikian seterusnya, sehingga pada saat melakukan bagian ini, dimulai dari yang paling akhir ya. Ingat, ini contohnya. Ini frekuensi kumulatif kurang dari ya. Ini, yang langkah ke-9. Berarti nanti OGIF positif itu. Nah, seperti ini. Di sini sudah ada nilai-nilai pada data ya, yang sudah dibuat ke dalam interval, kemudian ada frekuensinya juga. Nah, sekarang kita mencari frekuensi kumulatifnya. Seperti yang tadi,
dimulai dari menghitung frekuensi yang pertama. Angka 1 ya, berarti frekuensi pertama kan 1. Berarti ini sebagai awalnya dimasukkan ke dalam tabel frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas. Setelah itu, yang 1 ini kamu jumlahkan sama yang ke-6. Berarti 1 tambah 6 sama dengan 7. Masuklah dia ke setelah 1. Kemudian setelah dapat 7, kamu jumlah sama yang 13. 13 tambah 7 sama dengan 20. Demikian seterusnya, 20 tambah 16, 36. 36 tambah 6, 48, sampai habis. Nah, ini untuk tabel frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas. Untuk yang lebih dari tepi bawah, dimulainya dari paling akhir, bukan dari atas seperti yang tadi. Jadi diawali dari 2 ya, karena memang yang paling akhir adalah frekuensinya 2, kemudian 2, habis itu kamu jumlahkan sama 4, 6, 6 tambah 6, 12, tambah 16, 28, tambah 13, 8. Nah, itu nanti frekuensi kumulatif yang lebih dari tepi bawah. Ya, berarti OGIF negatif ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, waktu membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok, nantinya akan ada 7 kolom. Kolom 1, datanya yang sudah dibuat ke bentuk interval ini, maksud Ibu ini kolom 1, nilai pada datanya yang sudah dibuat dalam interval. Itu kolom 1. Kolom 2 adalah titik tengahnya, kolom 3 tepi atas, kolom 4 tepi bawah, kolom 5 frekuensi, kolom 6 frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas, dan yang terakhir frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah. Kalau ini semua sudah lengkap, maka waktu membuat OGIF, histogram, dan poligon itu akan menjadi sangat mudah. Jadi sebenarnya sumbernya dari sini ya, tabel distribusi frekuensi kelompok. Ini sumbernya. Setelah itu, baru deh kita bisa gambar. Nah, di sini Ibu buat nih contohnya nih. Jadi seperti ini nih, nanti tabelnya yang kamu buat. Tabel 1, datanya yang sudah dibuat dalam interval, kolom 2 titik tengahnya, kolom 3 tepi atas, kolom 4 tepi bawah, kolom 5 frekuensi, kolom 6 frekuensi kurang dari tepi atas, kolom 7 frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah. Di sini sudah Ibu buat nih contoh saja sebenarnya. Tinggi badan siswa yang sudah dibuat ke dalam interval ya, 160 sampai 165 ya. Berarti intervalnya adalah, berarti kita hitung mulai dari 160. 160, 161, 162, 163, 164, 165. Berarti intervalnya adalah 6. Ini juga 6 ya, sama. Intervalnya ada 6, ada 6. Dengan banyak kelas berarti berapa? 1, 2, 3. Berarti banyak kelasnya ada 3. Gitu. Titik tengah. Nah, ini kita gunakan tadi ya, batas bawah ditambah dengan batas atas, terus dikalikan dengan setengah. Biar lebih cepat nanti ya, dipakai kalkulator saja. 160 tambah 165 dikali setengah sama dengan 162,5, kemudian 166 ditambah dengan 171 dikali setengah. Berarti berapa? 168,5. Kemudian yang untuk kelas 3, 172 ditambah 177 terus dikalikan dengan setengah dengan 174,5. Ya, seperti itu. Nah, ini dia untuk kolom yang titik tengah. Kemudian tepi atas. Tepi atas tadi adalah batas atas ditambah dengan 0,5. Ini batas atas ya. 165 tambah 0,5. 165,5. Gitu. Kemudian ini 177 tambah 0,5. 177,5. Tepi bawah, selanjutnya nih kolom yang keempat. Tepi bawah adalah batas bawah dikurangkan dengan 0,5. Berarti 160 kurang 0,5, 59,5. Kelas 2, 166 kurang 0,5 berarti 165,5. Oke. Ini sudah ya. Nah, frekuensi ada di sini ya, 8, 9, 10 ini misalnya aja. Maka untuk frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas, kita tadi mulai dari awal ya, 8 kita masukin, habis itu 8 dijumlahkan dengan 9, berarti 17, maka isi di sini 17. Setelah dapat 17, jumlahkan lagi sama yang 10, berarti 17 tambah 10 sama dengan 27. Nah, untuk frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah, kita mulai dari bawah tadi ya. Masukin yang paling bawah, jadi isinya mulai dari bawah. 10, kemudian 10 ditambah 9, sama dengan
19. Kemudian 19 tambah 8 sama dengan 27. Nah, seperti ini. Oke. Next, histogram. Nah, kalau nanti tabel-tabel ini sudah lengkap, ya kan, maka nanti waktu menggambar histogram akan menjadi lebih mudah. Karena apa? Pada histogram ini yang dibutuhkan hanya nilai tengah dan frekuensinya saja. Jadi nilai tengah dan frekuensi saja ini. Sebentar. Nilai tengah, ini titik tengah sama saja ya dengan nilai tengah. Jadi nilai tengah ini akan kami gunakan waktu menggambar histogram, sama frekuensinya saja ini. Oke? Nah, untuk nilai tengah akan menjadi isian untuk sumbu X. Dan untuk frekuensi akan menjadi isian pada sumbu Y. Oke, seperti ini. Ya, ini adalah frekuensi, ini adalah frekuensi ya, dibuat ke sumbu Y, dan untuk titik tengah ini dibuat pada sumbu X. Sudah, setelah itu kamu tinggal gambar persegi panjangnya. Untuk nilai titik tengah 45, frekuensinya adalah 1, digambar ke 1 gitu. Untuk 50, 6, berarti sampai 6. Seterusnya sampai 75, sampai 2. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kamu bisa nih buat frekuensinya di atas persegi panjangnya nih. 45 kan 1, 50, 6 gitu ya. 55, 13, 60, 16. Seterusnya ya. Jadi seperti itu untuk yang histogram. Selanjutnya adalah poligon. Poligon ini grafik garis. Kalau histogram dia persegi panjang, grafik diagram batang. Kalau poligon dia grafik garis. Jadi kita hanya menghubungkan letak-letak pada nilai titik tengahnya dengan frekuensinya. Itu seperti ini. 45 kan 1 ya tadi ya. Jadi sini ya, 45 1, 56 gitu, 55 12, 60 16. Nah, seterusnya ini. Nah, berarti poligonnya itu adalah ini tinggal tarik garis saja. Seperti ini. Itu saja. Nah, kita tinggal tarik garis titik-titiknya saja gitu. Nah, jadi itu perbedaannya sama histogram. Kalau histogram dia diagram batang, kalau poligon dia diagram garisnya gitu ya. Tidak mudah, sehingga yang diperlukan sama poligon ya tetap nilai tengah dan frekuensinya saja. Oke. Untuk yang ogif ini yang berbeda ya. Yang diperlukan pada ogif itu adalah ini. Untuk ogif yang positif yang diperlukan adalah tepi atas kelasnya dengan frekuensi kumulatif kurang darinya. Sementara untuk ogif yang negatif yang diperlukan adalah frekuensi kumulatif lebih darinya ya, dengan nanti tepi bawahnya, tepi bawah kelasnya. Seperti ini contohnya. Nah, di sini sudah ada ya nilainya ya, nilai yang sudah dibuat ke dalam interval atau rentang, kemudian ada batas atas kelas, frekuensinya juga ada, dan frekuensi kumulatif kurang darinya juga sudah ada. Oke, ini dimulai dari ini ya. Frekuensi kumulatif kan tadi dari atas ya. 2, 2 tambah 4, 6, 6 tambah 12, 14, seterusnya ya kan. Oke, nah ini yang akan kita gambar menjadi ogif. Untuk yang bagian sumbu X itu adalah, sorry ini bukan batas ya, tapi tepi. Karena dikurangkan dengan, sorry, ditambahkan. Karena kan tepi atas itu ditambahkan. Batas atas ditambah 0,5. Nah, untuk yang ini tepi atas kelas, semuanya dibuat ke dalam sumbu X. Dan ini frekuensi kumulatif kurang dari, itu dibuat ke sumbu Y. Sudah. Bukan titik tengah lagi, bukan frekuensi lagi, tapi frekuensi kumulatif dan tepi atas kelas untuk ogif yang positif. Setelah itu kita gambar 75,5 2 ya frekuensi kumulatifnya, maka digambar 80,5 6, maka digambar sampai 6. 85,5 18 sampai 18. Demikian seterusnya sampai 100,5 ada 40. Nih. Dan setelah itu kita tinggal hubungkan. Ya, kita hubungkan. Jadi dia naik, makanya ogif positif dihubungkan. Oke. Dan nanti kamu tinggal buat tanda plus saja, artinya dia positif. Nah, itu untuk ogif yang ya ogif positif, ogif naik ya. Kemudian untuk ogif negatif, yang kita perlukan dalam ogif negatif ini adalah batas bawah kelas dan frekuensi kumulatif lebih darinya. Ya. Jadi ini batas sorry ya, ini masih salah juga.
Tapi tepi. Jadi tepi ya. Oke, tepi. Untuk yang tepi bawah kelas, ya dimasukkan ke sumbu X, and then frekuensi kumulatif lebih dari, ya kita masukkan ke sumbu Y-nya. Habis itu kita sesuaikan 70,5 ada 40 gitu. 75,5 ada 38. 80,5 ada 34 ya. Setelah itu kita hubung-hubungkan. Dapatlah OGIF negatifnya. Kamu bisa buat simbol negatif di sini. Ya, jadi jangan sampai lupa gitu. Yang mana yang dibutuhkan untuk OGIF positif, yang mana dibutuhkan untuk OGIF negatif. Gitu. Jadi semuanya sumbernya itu adalah di data berkelompok yang boleh kita susun di awal. Kalau sudah lengkap semua tabelnya, maka tinggal menyesuaikan sama apa yang diminta. Nah, kita juga bisa membuat dalam satu bidang Cartesius, OGIF positif dan OGIF negatif. Siapa tahu kan biar lebih hemat saja gitu. Ya, malas menggambar dua bidang Cartesius. Nggak apa-apa, dalam satu bidang juga nggak apa-apa. Jadi ini kan OGIF negatif ya, OGIF positifnya juga bisa nih kita gambarkan. Seperti ini ya. Nih, ini kita bisa gambarkan dalam satu bidang yang sama yang negatif. Berarti jadinya seperti ini nantinya. Nah, ini yang positif. Jadi ada dua OGIF dalam satu Cartesius. Kalau kamu misalnya pengen hemat atau ya tidak capek menggambar dua kali gitu ya, biar nggak capek maksudnya. Bisa dua ya, tapi harus tetap rapi dan nilai-nilainya kelihatan gitu, karena itu yang mau dilihat. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau disajikan dengan seperti ini, maka data itu akan menjadi lebih mudah kita pahami, mudah dilihat. Jadi tujuannya itu data berkelompok ini. Oke, demikian ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi, boleh silakan di chat Ibu. Thank you.